Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Ini Ibu Guru Reta akan menjelaskan kisi-kisi UAS tema 5, yaitu tentang pahlawanku. Seperti biasa, materi pertama ada PPKN. Nah, untuk tema 5, kita akan belajar sila keempat dan sila kelima. Untuk sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Bunyi sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna dari simbol kepala banteng yaitu hewan banteng yang hidupnya berkelompok seperti halnya manusia yang hidup berkelompok, berkumpul, bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Makna sila keempat sendiri yaitu mendahulukan kepentingan bersama dan tujuan bersama. Kedua, cinta permusyawaratan dan demokrasi. Tiga, bijak dalam menyelesaikan masalah. Contoh-contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Berdiskusi memilih ketua kelas. Kedua, berdiskusi menentukan jadwal piket. Tiga, bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Untuk kata kunci di sila keempat ini adalah permusyawaratan. Berarti tentang bermusyawarah, kemudian tidak memaksakan kehendak dan mendahulukan kepentingan bersama. Itu adalah contoh dari sikap yang sesuai dengan sila keempat. Untuk sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Bunyi sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna simbolnya, padi melambangkan kebutuhan pangan dan kapas melambangkan kebutuhan sandang atau pakaian. Padi dan kapas melambangkan kemakmuran untuk seluruh masyarakat Indonesia. Untuk memperoleh pangan dan sandang, maka setiap orang harus bekerja keras. Makna sila kelima yaitu 1. Adil, bukan harus sama. 2. Mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain. 3. Menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Sikap-sikap yang mencerminkan sila kelima. 1. Bekerja keras dan giat belajar dalam meraih prestasi. 2. Tidak bersikap boros. 3. Adil terhadap teman. 4. Membagi jadwal piket kepada semua siswa. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sikap-sikap kepahlawanan. Para pahlawan rela berkorban jiwa, raga, bahkan harta benda untuk kemerdekaan Indonesia. Kita perlu mengenang dan menghargai jasa-jasa para pahlawan. Sikap-sikap kepahlawanan yang dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari antara lain belajar dengan giat, pantang menyerah untuk meraih kesuksesan, untuk meraih cita-cita, kemudian peduli terhadap orang lain, mau membantu orang lain yang sedang kesusahan, tidak mementingkan diri sendiri, kemudian bertanggung jawab, disiplin, itu juga termasuk sikap-sikap kepahlawanan. Selanjutnya untuk materi bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia, di sini kita akan belajar cara menggali informasi pada teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kisah nyata, bisa berupa peristiwa sejarah ataupun riwayat seseorang. Contoh-contoh karya non-fiksi yaitu ada karya ilmiah. Karya ilmiah itu berupa penelitian, kemudian ada jurnal, ada dokumenter, dan biografi. Apa itu biografi? Biografi itu bercerita tentang riwayat seseorang. Untuk memperoleh informasi dari teks, maka kita harus membacanya dengan cermat dan teliti. Kemudian kita menuliskan hal-hal penting berupa inti paragrafnya. Informasi yang kita dapat bisa disajikan dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk peta konsep
itu peta konsep? Peta konsep adalah bagan atau diagram yang memuat konsep, ide, dan inti dari paragraf. Kemudian kita belajar membuat kalimat tanya. Ciri-ciri kalimat tanya apa? Yang pertama, selalu diakhiri dengan tanda tanya. Ini nih yang harus jadi catatan. Kebiasaan anak-anak. Kalau membuat kalimat tanya bukan pakai tanda tanya. Tidak diakhiri dengan tanda tanya, tapi diakhiri dengan titik-titik. Ini kalimat tanya ya, bukan isian. Bukan melengkapi titik-titik. Jadi kalau membuat pertanyaan itu diakhiri dengan tanda tanya dan diawali dengan kata tanya. Contohnya kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya ini harus ada di awal, tidak boleh di tengah, tidak boleh di akhir. Harus sesuai dengan kaidah penulisan dalam bahasa Indonesia. Ciri-ciri yang ketiga, terkadang salah satu terdapat imbuhan kah. Contohnya, siapakah, apakah, bukankah, berapakah, dan lain sebagainya. Membuat kalimat tanya juga nanti disesuaikan dengan teks yang diminta. Misalnya ada teks tentang riwayat hidupnya Insinyur Soekarno. Berarti nanti kalau suruh buat pertanyaan seputar Insinyur Soekarno, jangan di luar itu. Biasa anak-anak nih, kadang kalau disuruh membuat pertanyaan, ya sudah yang penting pertanyaan. Ibu guru mintanya teks berdasarkan teksnya riwayat hidup Insinyur Soekarno, tapi nanti anak-anak biasa membuat pertanyaannya, di mana kamu tinggal? Kemana ibumu pergi? Ibu tidak minta itu, ibu mintanya tentang Insinyur Soekarno. Berarti kalau misalnya kita pakai kata tanya, di mana? Di manakah Insinyur Soekarno lahir? Atau menggunakan kata tanya kapan? Kapankah Insinyur Soekarno lahir? Atau kapankah Insinyur Soekarno meninggal dunia? Gitu. Jadi harus sesuai dengan teks yang diminta. Jangan mentang-mentang kalimat tanya ya sudah membuat kalimat pertanyaan. Yang penting sudah kalimat tanya. Tidak begitu. Harus disesuaikan dengan apa yang soalnya minta. Kemudian di SBDP. Di SBDP tema 5 kita belajar menyanyi nih. Kalau menyanyi apa saja yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan ada nada. Nada adalah tinggi rendahnya lagu dinyanyikan. Nada lagu dibagi menjadi 3, yaitu ada nada tinggi. Ciri-cirinya di not angka ada tanda titik di bagian atasnya. Kalau nada sedang, dia tidak ada tanda titik di not angkanya. Sedangkan nada rendah, ciri-cirinya terdapat tanda titik di bawah not angka. Kemudian, selain nada lagu, kita perlu tahu apa itu tempo lagu. Tempo lagu adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Tempo lagu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Lagu yang memiliki tempo cepat biasa dinyanyikan untuk lagu-lagu dengan suasana gembira, senang, dan semangat. Lagu nasional yang memiliki tempo cepat, contohnya Halo Halo Bandung, Garuda Pancasila, dan Maju Tak Gentar. Kemudian, lagu yang memiliki tempo sedang biasanya dinyanyikan untuk lagu dengan suasana santai dan gembira. Lagu nasional yang memiliki tempo sedang contohnya ada Indonesia Raya, Bagimu Negeri, Syukur, Ibu Kita Kartini, dan Hari Merdeka. Yang ketiga, lagu yang memiliki tempo lambat. Biasanya dinyanyikan untuk lagu dengan suasana sedih dan mengharukan. Suasana yang syahdu. Lagu nasional yang memiliki tempo lambat, yaitu contohnya Mengheningkan Kita, Gugur Bunga, dan Tanah Airku. Satu lagi lupa untuk SBDP, hafalkan juga pencipta lagu Maju Tak Gentar dan Hari Merdeka. Itu dihafalkan siapa penciptanya. Ibu lanjut di IPS. Di IPS kita akan belajar tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Kerajaan-kerajaan di Indonesia terbagi menjadi kerajaan yang bercorak Hindu, bercorak Buddha, dan bercorak Islam.
Untuk kerajaan yang bercorak Hindu, yang pertama, ada kerajaan Tarumanegara yang dipimpin oleh Raja Purnawarman. Raja Purnawarman sangat mementingkan kepentingan rakyatnya. Ia berjuang melawan perompak dan memperbaiki aliran Sungai Gangga sehingga para petani tidak kekurangan air saat musim kemarau, sehingga panennya melimpah dan rakyatnya juga semakin makmur. Kemudian ada kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Pada kepemimpinan Raja Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Dan Panglima Perang Majapahit itu bernama Gajah Mada, yang biasa kita kenal dengan Sumpah Palapanya. Sumpah Palapa itu sumpah akan menguasai seluruh Nusantara. Kemudian yang ketiga ada Kerajaan Kutai yang dipimpin oleh Raja Mulawarman. Kemudian lanjut kerajaan yang bercorak Buddha. Yang pertama ada Kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh Raja Balaputra Dewa. Raja Balaputra Dewa juga sangat mementingkan kepentingan rakyatnya. Ia membangun armada laut yang sangat kuat, sehingga banyak pedagang-pedagang yang singgah di Kerajaan Sriwijaya. Perekonomian Kerajaan Sriwijaya pun semakin baik dan rakyatnya menjadi sejahtera. Yang kedua, ada Kerajaan Kalingga yang dipimpin oleh Ratu Sima. Kemudian ada kerajaan Islam. Kerajaan Islam, contohnya yang pertama, kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Kemudian ada kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Fatah. Yang ketiga, kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung. Dan yang keempat, kerajaan Goa Talo yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin sendiri dikenal dengan julukan ayam jantan dari timur. Kemudian untuk pahlawan-pahlawan nasional Indonesia, ini banyak sekali. Ibu hanya kasih contohnya, ini ada 4. Yang pertama ada Ki Hajar Dewantara yang berjuang dalam bidang pendidikan. Kemudian ada Insinyur Soekarno yang merupakan presiden pertama Indonesia. Beliau berjuang demi kemerdekaan Indonesia dan dikenal sebagai Bapak Proklamator. Kemudian ada Kapten Patimura yang gagah berani melawan Belanda di tanah Maluku. Kemudian ada Raden Ajeng Kartini, pejuang wanita yang memperjuangkan pendidikan untuk wanita. Zaman dulu nih wanita tidak boleh belajar, jadi era Kartini ini berjuang mengemansipasi wanita. Wanita juga berhak mendapat pendidikan. Dan untuk materi IPA, kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya yang pertama ada cahaya melambat lurus. Nah, contohnya saat gelap, cahaya yang dikeluarkan lampu atau senter dapat menerangi seluruh ruangan. Ini ada gambar contohnya praktik yang membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Ada lilin, kemudian anak melihat dari kertas yang diberi lubang. Anak tersebut nantinya akan bisa melihat cahaya dari lilin tersebut, dan itu membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Kemudian yang kedua, cahaya menembus benda bening. Contohnya nih, cahaya bisa masuk ke dalam ruangan walaupun ada kacanya, ada kaca jendela. Itu karena cahayanya menembus benda bening. Contohnya di sini ada anak mengarahkan cahaya senter ke kaca yang bening. Ini nanti tembus. Cahayanya bisa tembus sampai belakang kaca, bukan cermin ya, tapi kaca. Beda lagi kalau cermin itu untuk cermin hias. Nah, yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Contohnya pada percobaan lukis sederhana. Kemudian pada percobaan menggunakan pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Jika pensil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, maka pensil akan terlihat bengkok atau patah. Ini disebabkan adanya pembiasan cahaya. Yang keempat, sifat cahaya yaitu cahaya dapat dipantulkan. Contohnya, cahaya senter yang dipantulkan oleh cermin rias. Coba. Kemudian ada juga pada percobaan periskop sederhana. Ini contoh di gambarnya ada senter, kemudian cahaya dari senter ini diarahkan ke cermin rias. Maka yang terjadi cahaya dapat dipantulkan oleh cermin rias. Kemudian macam-macam cermin ada 3, ada cermin datar, cermin cembung, dan cermin tekung.
Untuk cermin datar ini, sifat-sifat bayangannya yaitu yang pertama bayangannya maya, kemudian bayangannya besarnya sama, kemudian tingginya juga sama. Jadi ukurannya itu sama, tidak ada yang berubah kok di cermin datar. Pemanfaatan cermin datar dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai cermin hias. Ini biasanya anak-anak bercermin dulu kalau mau sekolah. Sisiran dulu, rambutnya sudah rapi apa belum. Yang mau pakai bedak. Kemudian berhias, oh kalau sudah terlihat rapi baru kita berangkat ke sekolah. Kemudian cermin datar ini juga dipakai untuk membuat periskop sederhana. Kemudian ada cermin kekung. Sifat-sifatnya bagaimana? Cermin kekung ini sifatnya yang pertama, bentuknya diperbesar. Kemudian bayangannya yang terbentuk juga terbalik. Contoh pemanfaatan cermin kekung dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada lampu mobil yang menyerupai cermin kekung berfungsi untuk menyorotkan cahaya sampai jarak yang jauh. Kemudian pada pemantul pada lampu senter itu juga menggunakan cermin kekung. Yang terakhir ada cermin tembung. Sifat bayangannya bagaimana? Bayangan yang terbentuk itu tegak dan diperkecil. Contoh pemanfaatannya, pemanfaatan cermin tembung dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada kaca spion berbagai alat transportasi. Jadi kaca-kaca spion itu yang ada di motor, yang ada di mobil itu menggunakan cermin tembung. Untuk macam-macam cermin dengan sifat bayangannya, kemudian pemanfaatannya ini dihafalkan karena jelas ya pasti keluar di ujian. Demikian materi untuk tema 5. Semangat belajar, semoga UASnya hasilnya baik, semua bisa naik ke kelas 5. Amin amin ya robbal alamin. Ibu Guru Reta akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.